Sejarah mencatat bahwa kelahiran Yesus diperkirakan terjadi antara tahun ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Dan tahukah kamu bahwa catatan pertama Alkitab tentang kelahiran Yesus Kristus ditulis 1400 tahun sebelum kelahirannya? Lalu siapa saja nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus? Dan nubuatan apa saja yang mengiringi kelahirannya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Pentingnya nubuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Nubuat dalam Alkitab dipahami sebagai pesan Tuhan bagi manusia, khususnya orang percaya melalui seorang nabi. Nubuat pada umumnya berupa ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Yesaya 42 ayat 9. Alkitab cukup banyak menulis tentang nubuatan. Menolak nubuat Alkitab sama halnya menolak bagian penting dari firman Allah. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16 menulis bahwa firman Allah berguna untuk mengajar, memperbaiki, mengoreksi, serta melatih di dalam kebenaran. Hal ini termasuk juga dengan nubuat dalam Alkitab. Alkitab memiliki ratusan pembahasan seputar nubuat, seperti nubuat mengenai bangsa, kota, kerajaan, dan pemimpin politik, dan semuanya digenapi dengan baik dan tepat. Sebagai contoh nubuat tentang Raja Darius oleh Nabi Yesaya, bahwa ia akan memulangkan bangsa Israel dari pembuangan ke negeri mereka dalam Yesaya 44 ayat 28, dan tepat seperti demikian, 142 tahun kemudian, nubuat itu digenapi dalam Ezra 1 ayat 1-3. Sama halnya dengan nubuatan mengenai Mesias yang akan datang. Nubuatan para nabi mengenai Mesias. Catatan Alkitab paling awal mengenai kehadiran Mesias dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ialah Musa yang menulis kitab Kejadian bersama dengan kitab Taurat lainnya. Diperkirakan Musa menulis kitab Kejadian sekitar tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi. Meskipun Kejadian 3 ayat 15 adalah perkataan Allah sendiri, namun wahyu Allah yang diterima Musa merupakan sebuah janji yang berisi nubuatan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis dan kejahatan melalui peperangan rohani di antara keturunan wanita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melawan keturunan ular, yaitu iblis dan para pengikutnya. Beberapa bagian kitab Musa lainnya juga menubuatkan mengenai Yesus Kristus, seperti Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 17 ayat 19, Kejadian 49 ayat 10, dan Bilangan 24 ayat 17. Nabi berikutnya yang menubuatkan tentang Mesias ialah Yesaya. Nabi Yesaya hidup sekitar tahun 700 sebelum Yesus lahir. Nubuat mengenai Mesias ditulis dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 61 ayat 1-2, Yesaya 53 ayat 7, Yesaya 50 ayat 6, dan Yesaya 53 ayat 5-12. Nubuat Yesaya yang paling dikenal terdapat dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lalu ada Nabi Mika yang melayani di Yehuda sekitar tahun 751 sampai 687 sebelum Masehi. Mika menyebutkan tempat lahir Mesias dalam Mika 5 ayat 1. Selain itu, Nabi Hosea yang juga hidup di tahun 700-an sebelum Masehi juga turut menubuatkan Mesias dalam Hosea 11 ayat 1. Begitu juga Nabi Zakaria yang melayani di Israel pada tahun 500-an sebelum Masehi. Zakaria menubuatkan tentang juru selamat yang ditulis dalam kitab Zakaria 9 ayat 9, Zakaria 12 ayat 10. Beberapa ayat yang ditulis dalam Mazmur juga turut serta menubuatkan tentang Mesias. Setidaknya ada 10 penulis kitab suci dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan kelahiran Yesus. Berbagai nubuat mengiringi kelahiran Yesus. Selain nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, ada beberapa nubuatan terkenal lainnya yang mengiringi kelahiran Mesias. Yang pertama, nubuatan mengenai lokasi persis Yesus lahir, yakni di Bethlehem yang dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1 dan tergenapi dalam Matius 2 ayat 1.
Lalu nubuatan mengenai ratapan kematian bayi-bayi yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 15 dan digenapi dalam Matius 2 ayat 16-18. Upaya pembunuhan bayi di Bethlehem dilakukan Herodes agar Raja Mesias yang baru lahir yang disampaikan orang Majus tidak luput dari pembunuhan tersebut. Berikutnya, nubuat bahwa juru selamat akan diasingkan ke Mesir yang tertulis dalam Hosea 11 ayat 1 dan tergenapi dalam Matius 2 ayat 14-15. Hal ini terkait dengan pembunuhan para bayi di Bethlehem, di mana malaikat Tuhan memerintahkan Yusuf untuk membawa Yesus mengungsi ke Mesir agar terhindar dari Herodes. Juga terdapat nubuatan dalam proses penyalibannya, seperti fakta mengenai pembagian pakaiannya oleh para prajurit, Mazmur 22 ayat 16-18, dan juga kebangkitannya dari kuburan, Yesaya 53 ayat 11. Penggenapan nubuat adalah salah satu fakta bahwa Alkitab merupakan inspirasi dari Allah yang benar. Keakuratannya tidak bisa dibantah ataupun diragukan, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nubuat Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang dalam daging ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Setiap aspek di dalam hidup Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari nubuat tempat Dia lahir, perjalanan hidupnya, dan penderitaan hingga kematiannya. Seperti dalam Mazmur 22 ayat 16 bahwa tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel.